Baik, Mas Arsyad. Iya Bang. Dalam kemelut di Kadin, saya menyebutnya kemelut, mungkin di internal Anda tidak sampai dianggap kemelut ya. Tapi pokoknya ada konflik di situ. Anda kemudian berkirim surat kepada Presiden. Betul. Kenapa harus berkirim surat? Oh, karena saya juga gini, Bang. Pertama adalah ini kita bicara balik organisasi. Di dalam undang-undang mengatakan bahwa pengawasan pada Kadin Indonesia itu ada di tangan pemerintah, ya kan? Dengan itu makanya saya mengirim itu melaporkan, Bang, ya kan? Sesuai dengan Riga Formil. Saya menjelaskan sebagai Ketua Umum Kadin, yang saya katakan Kadin ini kan seperti lembaga negara independen, Bang, sebetulnya. Melaporkan kepada kepala negara, ya kan? Mengatakan bahwa Pak Presiden ini ada kejadian, dinamika yang terjadi. Kan saya harus laporkan, nggak bisa hanya nonton istilah Presiden harapin nonton di TV kan, Bang. Ini kita jelaskan, ini telah terjadi, dengan demikian sesuai undang-undang ini kami reach out pada Bapak, harapannya untuk sebagai pengawas, bagian dari pengawasan untuk tantangan yang harus dihadapi, dilihat oleh pemerintah. Jadi permintaan saya sangat ini, Bang, belum pernah. Itu isi surat Anda? Kurang lebih saya memintakan itu, saya menjelaskan ada dinamika, dan saya dengan demikian minta pemerintah untuk ikut membantu di dalam menyelesaikan. Ikut membantu itu membantu apa yang kan Anda? Di dalam sebagai pengawasan itu kan intinya adalah bahwa saya tidak bukan karena banyak orang ngomong saya memojokkan, saya nggak ada memojokkan Presiden loh, Bang. Tapi saya tidak pernah bicara apapun ngomong presiden terpilih, saya nggak. Jadi Anda tidak mencari backing di sini? Bukan, saya nggak mencari backing, Bang. Di sini saya hanya menegakkan proses hukum, undang-undang, anggaran dasar, ART, Kadin. That's it. That's it, Bang. Baik, tapi Presiden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu urusan internal Kadin. Ya. Jangan kasih saya bola panas. Yes. Itu seakan-akan Presiden bilang saya nggak mau ikut campur, jangan libatkan saya, dan intinya Presiden lepas tangan. Enggak, Bang. Kalau saya mengatakan gini, bukan saya begini, Bang, ya. Yang kami minta kan pemerintah. Presiden sebagai bagian dari pemerintah. Yang bahwa Presiden juga mengatakan silakan untuk bertemu, bicara, nggak masalah. Saya rasa fair untuk masalah internal dilakukan internal. Tapi di mana kami kan juga mengirim surat itu mengatakan tolong Pak pemerintah ini demikian. Ini kan melaporkan, Bang. Saya melaporkan, jadi bukan minta backing. Melaporkan kejadian di Amerika yang ada, ya kan? Itu kan pelaporan saya dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia gitu. Nah, sejak prosesnya sendiri, Bang, akan kami lakukan. Kenapa? Makanya kami mengangkat sekarang ini Kadin seorang pengacara, ya, Pak Andan Zulfa, untuk mewakili Kadin Indonesia. Perihal hukum sudah kami serahkan pada saya punya wakil ketua umum bidang hukum dan HAM, Pak Danis. Saya bilang, Pak Danis, coba pilih kita siapa pengacara, sudah kami tunjuk Pak Andan Zulfa menjadi pengacara, kita proses, Bang. Kemarinnya kita bicara mengenai organisasi, itu di dalam. Sekarang kalau keluar, kita bicara secara hukum. Bicaranya harus kita angkat seorang pengacara yang lebih mengerti tentang hukumnya. Tapi kalau surat itu melaporkan, Bang. Baik, bukan minta di backing ya? Saya nggak pernah minta backing, Bang. Baik, orang membacanya bisa salah. Nggak salah, nggak, karena itu tadi secara proses itu harus dilalui. Harus dilalui dong, Bang. Pemerintah. Nah, kenapa orang selalu bercuriga bahwa Anda orangnya Presiden Jokowi atau Pak Jokowi begitu ya? Ini kita mundur sedikit, tidak dalam konteks bahwa Kadin Anda bawa ke ranah politik. Saya nggak pernah mau itu loh, Bang. Ada yang mau membawa itu ke ranah politik, saya nggak loh. Ya, ini saya agak ke belakang. Kan Anda dituduh bahwa Anda ingin membawa Kadin ke ranah politik ketika Anda jadi ketua tim pemenangan pasangan Ganjar dan Mahfud, kan? Walaupun Anda sudah jelaskan, Anda minta izin dan seterusnya, dan sudah diizinkan, bahkan tidak perlu cuti. Tapi keinginan Anda untuk menjadi ketua, keinginan Anda untuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud, itu yang dinilai sebagai upaya Anda untuk membawa Kadin tidak independen. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kenapa Anda mau ketika diminta, ditunjuk, atau dibujuk untuk jadi ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud? Pertama, Bang, saya juga nggak pernah berpikir untuk menjadi ketua. Ya. Kalau Bang tahu juga pada waktu itu, saya itu lagi mengerjakan ASEAN pada waktu itu. Saya ingat ada ASEAN Dinner Business ngumpul semuanya.
Saya lagi jalan menuju sana, sampai saya di tempat acara tersebut, tiba-tiba ada yang lari ke saya, bilang, Tum, ada yang ngasih tahu, ini Tum ada berita. Pasti berita di sana saya ditunjuk menjadi ketua TPN. Oleh? Waktu itu yang mengatakan itu Pak Haritanu. Ada kok itunya, Pak Haritanu setelah meeting katanya mengatakan itu. Saya kaget, Bang, saya marah-marah. Saya terus terang. Keluarga saya menghubungi saya. Kenapa? Kok seakan-akan mereka tidak diajak bicara. Saya melakukan hal ini sendiri. Padahal hal-hal kayak gini kan kita bicara secara keluarga. Ya. Saya marah, saya telepon beberapa orang. Saya mengatakan ini apa-apaan. Anda mendiskusikan dan mengatakan segala macam tanpa saya ada di sana. Itu fakta. Oh, jadi fait accompli ya? Saya mau mengatakan itu, tapi itu yang terjadi. Baik, kemudian kan Anda tahu prosesnya ketika Anda akhirnya diminta ditunjuk atau dibujuk itu tadi. Siapa persisnya yang meminta Anda? Pokoknya yang apa terjadi adalah bahwa banyak yang minta kepada saya, banyak yang ini. Tapi kan tadi sudah di fait accompli yang terjadi. Kalau abang bilang kata-kata abang saya pinjam. Kalau buat saya kaget pada waktu itu. Saya begitu, saya bilang ini gimana, ya kan? Makanya saya balik ke teman-teman Kadin daerah, Bang. Jadi nama Anda diumumkan tanpa Anda tahu prosesnya. Baik. Saya coba konfirmasi nih, apa yang saya dengar ya, belum tentu benar ini ya. Jadi hari itu, ada yang mengatakan sebenarnya Presiden Jokowi yang ingin Anda untuk menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud, atau mungkin waktu itu belum ada Mahfud, karena ini berkaitan dengan waktu itu hubungan yang masih harmonis antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Ketika Anda akhirnya masuk menjadi ketua umum, Anda terjebak. Karena tiba-tiba hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP memburuk. Anda tidak bisa balik badan, Anda terperangkap di situ. Padahal hubungan antara Presiden dan PDIP sudah rusak. Apa betul itu? Gini Bang, prosesnya. Pokoknya yang tadi saya katakan tadi Bang, bahwa yang dimana saya sudah terjadi tadi, sudah diumumkan. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi dari situ saya balik kepada ketua umum daerah. Ya, saya kumpulkan Bang. Tuh Anda udah dengar beritanya, ini begini. Itu yang saya tanyakan mereka. Ya kan Bang, konstituen saya. Ya, terus yang itu dikatakan tuh ambil. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi karena ada masalah di keluarga juga, Anda kan bisa menolak. Kenapa Anda tidak menolak? Betul Bang. Sekarang ini sudah saya menjaga semua ini kan gini Bang ya. Dalam konteks ini semua kehormatan orang saya juga jaga. Saya selalu melihat itu, gitu ya. Nah, jadi sama keluarga saya cerita lagi. Saya balik ke keluarga akhirnya. Saya jelaskan ke keluarga. Dan akhirnya keluarga mengerti. Bukan saya inisiatif waktu terjadi keputusan itu. Ya, bahwa saya mendengar sudah ada, mau saya di ini kan udah. Tapi belum pernah saya dipanggil, dikatakan, Chat, you mau nggak menjadi ya? Salaman gitu kan. Terjadi, peng, begitu saja. Terus akhirnya saya ngomong sama keluarga mengatakan pada saya, Pak, terserah Papa, mau gimana. Tapi yang penting kita jelas Pak, kita pikir Papa itu hanya punya membuat keputusan, ambisi dan memutuskan sendiri Pak, tanpa kita gitu. Jadi keluarga saya clear, makanya akhirnya support saya. Kalau itu kemudian sekarang menjadi alasan atau salah satu alasan Anda dimaksulkan melalui Munaslup, apakah kemudian Anda merasa ada penyesalan? Kenapa hari itu aku mau jadi ketua pemenangan Ganjar Mahfud? Saya gini Pak Bang, apapun yang diputuskan saya nggak pernah menyesal karena itu sudah terjadi. Jadi apa yang sudah ya sudah, kalau nasi sudah jadi bubur Bang. Jadi yang saya pikir selalu saya ngeliatnya ke depan. Saya orang yang nggak pernah lihat mau ke belakang dengan aduh kenapa nih, tidak. Ya udah yang saya lakukan saya diberi akhirnya tanggung jawab itu, saya lakukan tanggung jawab saya, selesai. Jadi buat saya sekarang saya balik kepada Ketua Umum Kadin, tanggung jawab saya jelas, mitra saya semuanya dan bagaimana saya harus membuatnya, tanggung jawabnya selesai. Makanya yang saya sayangkan Bang, kenapa mesti mengungkit lagi pemilu Bang? Okay. Pak Prabowo Subianto aja mengatakan ayo kita perlu bergotong royong, ya kan? Jadi buat saya ini Bang, di sini ada pendewasaan bangsa kita. Kita ini akan setiap 5 tahun ada kompetisi.
Ya sudah, makanya waktu itu Bang, Abang boleh tanya dengan teman-teman banyak yang saya selalu mengatakan. Yang saya katakan adalah apa? Bertanding untuk bersanding. Setelah bertanding ya sudah, kita bersanding kembali, kita lihat, kita gotong royong ke depan. Karena saya yakin semua pemimpin bangsa ini ingin satu hal, kesejahteraan dan keadilan untuk bangsa ini. Nah, sekarang sudah selesai, pilihannya sudah ada. Mari kita kerjasama, fokus. Kenapa? Kita menghadapi keadaan yang berat ke depan. Yang kita punya bonus demografi ini, yang kita bilang generasi muda, kalau kita tidak manage dengan baik, bukannya bonus, tapi malah petaka, itu yang harus kita jaga. Lapangan pekerjaan bagaimana, urusan kesehatan stunting bagaimana, urusan ekonomi growth mesti gimana. Ini harus kita fokusin. Makanya sedihnya saya terjadi ini, Bang. Kita pengusaha yang di depan, yang dimana kita ingin membawa investasi masuk, ini kan ternodai. Sedih, Bang. Baik, menarik ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa saya tidak gila jabatan, tapi kedudukan sebagai ketua umum Kadin itu sering diperebutkan. Nah, saya akan tanya, apa manfaatnya menjadi ketua umum Kadin? Kayaknya nanti Anda jawab, tapi sekarang kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy Double Check. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.